Persidangan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys rupanya tidak hanya menjadi panggung adu argumen hukum, tapi juga ladang drama bagi orang-orang yang mencoba berada di lingkaran Nikita Mirzani. Dua sosok yang sempat vokal menyuarakan dukungan untuk Nikita Mirzani, yakni Doktif dan Emma Waroka, justru harus menelan pil pahit. Alih-alih mendapat sambutan hangat, keduanya seperti ditolak mentah-mentah oleh Nikita Mirzani sendiri. Nasib mereka pun berbeda. Yang satu dihempas, yang satunya lagi dihaluskan dengan alasan keluarga. Awal mula insiden ini terjadi saat Doktif mengenakan kemeja putih mencoba menyapa Nikita Mirzani di area persidangan. Namun Nikita Mirzani memilih berjalan cepat sambil mengimbaskan tangan seolah menolak kehadirannya. Ucapan Nikita Mirzani yang terekam kamera pun mempertegas penolakannya. Tidak lama berselang, Emma Waroka pun mengalami hal serupa. Meski tidak sefrontal seperti kepada Doktif, Emma Waroka diminta untuk tidak terlalu dekat karena alasan keluarga. Semua ini membuat publik berspekulasi, apakah Nikita Mirzani kini semakin selektif terhadap siapa yang dianggap berhak mendukungnya. Di tengah panasnya konflik hukum dengan Reza Gladys, tampaknya Nikita Mirzani juga tengah menyaring lingkaran sosialnya secara ketat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Muka tembok, kalau kata si Lintang Mirzani, muka tembok. Muka dua nih, yang bermuka dua yang memanfaatkan situasi dan keadaan ini adalah pertama, ini orang, kedua Nenek Yurbik, si Yol Brung yang udah di Depak, ya itu tuh orang-orang yang nggak tulus, tau nggak? Yang muka dua, orang-orang yang hanya membuat gaduh aja, membuat huru hara makin naik aja, itu orang-orangnya tuh. Mereka memanfaatkan nama besarnya Nikita Mirzani untuk keuntungan mereka sendiri, bukan untuk semata-mata support Nikita Mirzani. Camkan itu orang-orang yang tidak tuh. Sama juga sama si Kahak tuh. Kak, tanggapannya melihat Emma Waroka diusir sama Nikita Mirzani? Bagi saya sih itu bukanlah sebuah gestur untuk mengusir. Justru sikap ini lebih menggambarkan bahwa seorang Nikita Mirzani ini benar-benar menghargai keluarganya sendiri. Dan pihak Emma Waroka sendiri menyadari bahwa hal itu juga wajar dilakukan. Bukan malah bikin malu seperti yang dibicarakan oleh orang-orang dan menggoreng-goreng masalah ini. Dan ini makin menunjukkan bahwa seorang Nikita Mirzani tidak ada yang namanya kubu-kubuan dalam perang ini. Dia menunjukkan bahwa dia tidak sedang berada dalam satu kelompok yang membutuhkan banyak orang untuk mendukungnya. Karena dia benar, bukan karena orang lain itu mendukung dia benar, tapi dia benar karena apa yang dia lakukan itu emang benar. Jadi kalian bisa menilai deh sekarang. Biarkan publik yang menilai dan konteks persidangan nanti yang akan menentukan bagaimana seorang hakim menilai hukum dalam satu masalah ini. Jadi kenapa ya kan? Banyak gitu netizen yang tanya kenapa sih si Emma Waroka disuruh pindah gitu dari tempat duduknya. Ya seharusnya memang si Emma Waroka ini kan bukan keluarganya gitu. Karena tempat duduknya itu kan memang untuk keluarga Nikita Mirzani gitu. Tapi sih ya apapun itu, karena si Emma ini kan merasa kan dia udah membela Nikita Mirzani gitu. Terus ya mungkin dia butuh validasi juga kan. Gue ini gitu. Gue ini saudara. Gue ini udah membela dia mati-matian, mungkin kayak gitu ya. Tapi kenapa kok Niki kok jadi kayak gitu ya? Pasti dalam hati si Emma juga kayak gitu tuh pasti. Iya. Kalau menurut aku sih gitu, si Nikita Mirzani ini tahu gitu kalau si Emma ini mungkin gitu nggak tulus. Ya kalau tulus ngapain lagi tuh kan? Kalau misalkan dia kan bikin apa kalau live gitu kan ngomongin tentang Nikita Mirzani, tapi buka apa pakai keranjang kuning gitu, ya sambil jualan gitu. Ya memang sih kalau secara memang nggak ada salahnya sih, tapi mungkin Nikita Mirzani ini nggak tulus ini. Jadi kesannya gitu memanfaatin gitu kan, kesannya memanfaatin keadaan seperti ini gitu.
ya katakanlah kayak pansos lah kayak gitu ya kan. Ya jadi buat netizen yang bertanya-tanya, ya tanya aja langsung lah. Tapi itu kan kalau menurut aku, karena kalau kita lihat emang kalau si Emma Waroka ini pas live gitu pasti ada keranjang kuningnya tuh sambil ngomongin tentang peristiwa ini, kejadian yang terjadi apa segala macam gitu ya kan. Tapi ada keranjang kuningnya. Mungkin sini kita Mirzani juga jadi ngerasa nih orang lagi kayak gini nih ikut dipakai jualan pula kan kayak gitu ya kan. Kalian pasti sudah nonton video ini kan, dimana Nikita Mirzani terlihat memarahi Emma Waroka karena Emma Waroka ini duduk di depan sementara keluarganya duduk di belakang. Nah, menurut kalian kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa Nikita sampai segitunya ke Emma Waroka? Padahal dia tahu bahwa Emma Waroka ini adalah garda terdepannya selama kasus ini. Nah, kalau menurut aku ya, ada 3 kemungkinan alasan yang menjadi penyebabnya. Nah, tapi alasan mana yang paling tepat yaitu sesuai dengan persepsi kalian lah. Aku hanya mencoba merangkum ya dari sosmed gitu, jadi belum tentu benar. Alasan yang pertama adalah karena memang ya Nikita Mirzani ini orangnya tegas. Terlepas dia salah atau benar di kasus ini, dia kan memang orangnya tegas. Jadi ketika dia menemukan hal yang tidak tepat itu adalah Emma duduk di depan, keluarganya di belakang. Menurut dia itu nggak tepat. Dan dia langsung menyuarakannya, dia langsung protes ke orangnya. Walaupun dia tahu Emma Waroka itu adalah garda terdepannya. Karena pada dasarnya dia orangnya the point, tegas gitu. Nah, kemungkinan yang kedua adalah mungkin Nikita Mirzani ini menilai atau mendapat bisik-bisik dari sekitarnya bahwa banyak orang yang pansus di kasusnya ini ya, mencoba membela tapi nggak tulus, ada udang di balik bakwan gitu. Nah, mungkin dia melihat bahwa Simba Emma Waroka ini adalah salah satunya mungkin, jadi dia kesal. Nah, ketika ketemu timing yang tepat, dia melampiaskannya dengan cara itu gitu ya kemungkinannya. Nah, kemungkinan alasan yang ketiga adalah bahwa memang Nikita Mirzani ini masih sombong coy. Walaupun statusnya sudah terdakwa dengan ancaman hukuman yang gak tanggung-tanggung, dia masih tetap sombong. Kita bisa lihat ya, selama berbulan-bulan dia di penjara ya, belum ada satupun gestur, sikap, perkataan, pernyataan yang menunjukkan bahwa dia ada perubahan, yang menunjukkan kerendahan hati. Dia masih tetap menunjukkan bahwa dirinya itu gak ada berubah sedikit pun sewaktu di penjara dengan sewaktu bebas ya. Bahkan masih terkesan sombong, angkuh. Kalian juga bisa lihat ya, kemarin di persidangan dia bilang, jaksa yang sebelah kami itu dari tadi menye-menye gitu. Bagaimana mungkin seorang terdakwa ya, seorang terdakwa bisa ngomong seperti itu di pengadilan kalau bukan karena masih sombong. Walaupun benar itu jaksa memang pada dasarnya menye-menye, tapi sebagai seorang terdakwa nggak boleh begitu. Mungkin kalian ya, para pemujanya akan bilang, ya dia tetap begitu karena dia benar, dia benarkan, dia berani karena benar. Enggak coy, ini kalau kita sudah jadi terdakwa, ini bukan hanya lagi soal benar atau salah, tapi soal bagaimana kita mengambil simpati para jaksa, para hakim agar hukuman kita nanti tidak berat, agar kita bebas gitu. Jadi bukan hanya soal kita benar, kita salah ya. Harusnya ya, kalaupun si Nikita Mirzani ini merasa dia benar, dia harus menunjukkan kerendahan hati, bersikap hormat, tunjukkan respect kepada orang-orang di pengadilan. Kita lihat juga lah, semua garda terdepan si Nikita Mirzani ini selama kasus ini tiap hari kerjanya itu menghina-hina polisi lah, ngatain sudah disuap lah, menghina-hina pakai masker lah, menghina Pak Pro lah, semua dihina. Coba kalian dulu ya, kalian sudah terdakwa, kalian inginnya bebas, tapi kerja kalian itu makin membuat pihak lawan kalian emosi gitu loh, makin membuat orang-orang pengadilan, jaksa, hakim, polisi apa itu membuat mereka makin benci sama kalian, makin marah sama kalian gitu. Nah, harusnya ya Nikita Mirzani kalau dia sedikit merenung, sedikit merendahkan hatinya, kalau perlu merendahkan dirinya serendah-rendahnya, harusnya dia melarang semua tim-tim yang di garda terdepannya ini untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang menyinggung para jaksa, para hakim gitu coy. Tapi kita lihat ya, selama kasus ini, baik dari Nikita Mirzani, baik dari timnya, baik dari bajarnya, baik dari garda terdepannya, semua itu menunjukkan kesombongan coy. Tidak ada sedikit pun, ya udahlah walaupun kita benar, kita nggak apa-apa lah, kita rendahkan dulu hati kita ya, bagaimana biar menarik simpati. Nggak ada. Jadi mungkin sifat sombong ini juga lah yang membuat Nikita Mirzani ini sampai bisa sebegitunya kepada Emma Waroka. Padahal dia tahu Emma Waroka ini sampai dihujat di mana-mana setiap dia live karena dia membela dia kan. Walaupun di sana ya dia melihat bahwa si Emma Waroka ini tidak tepat duduk di situ, harusnya ada cara yang lebih beretika. Panggil orang, suruh bilang sama si Emma, Mbak Emma kata Mbak Nikita jangan di situ, ya kan? Atau kalau perlu jangan sampai terdengar wartawan, bisikan, toh kan face to face ketemunya, bisikan di telinganya, Mbak tolong jangan di situ ya, biar keluarga aku bisa kan. Kenapa harus
sampai didengar wartawan, sampai didengar semua pengunjung, yang mana semua orang di pengadilan itu punya handphone ya, yang dia pasti tahu itu pasti bakal viral gitu. Dan aku juga dengar ya bahwa dia ada sebut kamu, dia nyebut Mbak Emma Waroka ini kamu gitu. Padahal Emma Waroka itu artis senior di zamannya. Artinya dari segi pengalaman dia ini lebih berpengalaman ya di dalam dunia entertain. Dari segi umur juga dia itu jauh lebih tua dibanding si Nikita Mirzani. Harusnya juga dia nggak boleh panggil kamu gitu loh. Jadi ya itu adalah menurut penilaianku ya. Menurut penilaian kalian yang mana yang paling tepat? Kalau pemuja si Nikita Mirzani paling pasti menilai bahwa yang pertama ada yang benar. Kalau pembenci Nikita Mirzani pasti menilai yang ketiga yang paling benar gitu. Pesanku, jangan terlalu memuja, jangan pula terlalu menghujat ya.